Shalom semuanya. Halo pemuda. Halo remaja. Kok kamu udah kelihatan rapi banget? Emang kita mau ngapain hari ini? Masa kamu lupa? Hari ini kan kita ada persekutuan online pemuda remaja Ibadah. Oh iya ya. Yuk, kalau gitu kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian, Bersuka di dalam Tuhan. Halo teman-teman pemuda remaja, bersyukur hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita beribadah bersama. Mari sebelum kita renungkan firman Tuhan, saja kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tidak mampu
tidak sanggup kami membalas anugerah-Mu yang besar bagi kami. Pengorbanan Kristus di kayu salib yang membebaskan kami dari hukum dosa dan juga yang menyelamatkan kami, memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mendengar dan juga melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini itu bersuka di dalam Tuhan. Saya memulai satu kalimat sebelum masuk dalam renungan kita. Kalimat seperti ini. Sukacita tidak selamanya tentang bukti, tetapi tentang hati. Sekali lagi, sukacita tidak selamanya tentang bukti, tetapi tentang hati. Perhatikan, hati kalau tidak beres, maka segala sesuatu yang tampak di depan mata kita, walaupun rupanya baik, itu baik, tapi tidak akan menyenangkan hati kita. Kenapa? Karena hati kita sedang tidak beres. Saya berikan kita satu contoh. Contoh, ketika kita sedang bertengkar dengan pasangan kita, pemuda remaja mungkin paling banyak tahu ya, apalagi yang sering putus nyambung dan segala macam itu, pasti paling tahu. Ketika hatinya tidak beres, dia sedang galau. Apapun yang ada depan matanya, contoh walaupun itu makanan yang sangat enak, tidak enak bagi dia, tidak menyenangkan hati dia. Kenapa? Karena hatinya sedang tidak beres, hatinya sedang galau. Kalau kata lagunya Ari Lasso, judulnya Hampa. Jadi hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Itu teman-teman. Jadi kalau hati tidak beres akan mempengaruhi kehidupan kita. Itulah sebabnya pastikan hatimu dibenahi terlebih dahulu, sehingga engkau merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu, betapa Tuhan mengasihimu, betapa berharganya hidupmu di mata Tuhan. Karena itu hari ini kita akan bersama merenungkan satu ayat firman Tuhan yang saya katakan ini adalah surat cinta dari Tuhan. Mari saja kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan kepada kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan baca juga satu terjemahan, yaitu di dalam terjemahan New English Translation. Saya baca dalam terjemahan Indonesianya. Teman-teman perhatikan di sini. Karena inilah cara Allah mengasihi dunia, Dia memberikan anaknya yang tunggal dan satu-satunya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Wow, perhatikan kalimat ini. Karena inilah cara Allah mengasihi dunia, cara Allah mengasihi kita, saya dan engkau, manusia yang berdosa. Yaitu apa? Dia memberikan anaknya, putranya yang tunggal, satu-satunya, itu Yesus Kristus, untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan keselamatan kepada kita. Artinya apa teman-teman? Hanya ada satu cara yang Allah bisa lakukan, yaitu mengasihi kita orang-orang berdosa. Yaitu apa? Memberi Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, agar kita dibebaskan, sekaligus kita menerima keselamatan. Tidak ada cara lain. Mengapa? Karena kasih dan keadilan Allah harus berjalan bersama, harus digenapi. Kasihnya kepada kita, manusia berdosa, sehingga Dia mengampuni kita yang seharusnya dihukum. Tetapi keadilannya, perhatikan, kasihnya sudah digenapi, tapi keadilannya harus tetap berjalan. Keadilannya dinyatakan, yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus melunasi semua hutang dosa kita. Yesus menggantikan kita dengan memberi dirinya dihukum, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Wow, teman-teman, ini adalah satu berita sukacita yang sangat luar biasa, teman-teman. Teman-teman, saya mau dimanapun kita berada, saja kita renungkan sejenak surat cinta Tuhan ini. Kita yang salah, kita yang seharusnya menanggung semua hukuman kita, upah dosa kita karena kesalahan kita. Kita yang seharusnya mati binasa, tapi Dia menggantikan kita. Dia tukar dirinya dengan kita agar kita dibebaskan. Dan Dia yang menderita, Dia yang disiksa, Dia yang harus menanggung semua, mati untuk menyelamatkan kita. John Calvin pernah mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak ada kebaikan dalam dirinya. Yang ada hanyalah kejahatan.
manusia telah memberontak kepada Allah dan lebih memilih untuk hidup melakukan dosa. Itulah sebabnya manusia tidak layak dikasihi, karena manusia tidak mengasihi Allah. Perhatikan, manusia tidak layak dikasihi karena manusia tidak mengasihi Allah, lebih memilih dosa, lebih melakukan dosa. Hal di mana yang Tuhan benci, dosa yang Tuhan benci, perbuatan yang Tuhan benci, manusia lebih mengasihi dan lebih memilih itu, sehingga manusia tidak layak untuk dikasihi. Tetapi perhatikan ini, tetapi Allah melayakkan manusia. Allah melayakkan aku dan engkau. Allah menyelamatkan aku dan engkau yang seharusnya tidak berhak untuk menerima keselamatan itu. Di dalam kasih-Nya, Dia menentukan kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang kelima, dia katakan bahwa di dalam kasih Allah, Allah telah menentukan kita sejak dari semula supaya kita menjadi anak-anak-Nya sesuai kerelaan kehendak-Nya. Jadi bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita mampu, tapi sesuai kerelaan kehendak-Nya. Perhatikan kalimat ini teman-teman. Allah punya bukti atau alasan yang jelas dan kuat supaya kita dihukum. Tetapi Dia lebih memilih mengabaikan semua bukti itu, mengabaikan semua alasan itu, dan ditimpakannya kepada putranya yang tunggal satu-satunya untuk menggantikan kita. Sungguh kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Sungguh kasih yang besar daripada Kristus. Dia melunasi semua hutang dosa kita. Teman-teman perhatikan ini. Allah sangat membenci dosa, tetapi justru kita melakukan dosa. Secara logika, bagaimana mungkin Allah mengasihi kita? Dia membenci dosa, tapi kita lebih memilih dan melakukan dosa. Bagaimana mungkin Dia mengasihi kita? Tapi itulah Allah kita. Itulah Yesus kita. Itulah sebabnya dalam Yohanes yang tadi kita baca 3 ayat 16, katakan bahwa Dia telah datang ke dalam dunia memberi keselamatan kepada kita. Dikatakan bahwa setiap kita yang percaya, yang mata dan hatinya terbuka melihat Kristus, melihat karya keselamatannya, dengan iman percaya, yang dapat diselamatkan. Teman-teman perhatikan ini, kasih yang sungguh besar, kasih yang sungguh ajaib. Saya akan tutup renungan kita hari ini dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini sudah pernah dibuat oleh Pak Yakub Trihandoko. Jadi ilustrasi ini ceritanya seperti ini. Di sebuah desa ada 10 keluarga yang sangat miskin. Lalu ada salah seorang yang sangat kaya raya datang, kemudian mengambil 3 keluarga dari 10 keluarga yang tadi miskin. Jadi sisanya tinggal 7. 3 keluarga ini dibawa dan akhirnya mereka menjadi sangat kaya raya berkat dari seorang yang kaya raya tadi. Nah, teman-teman lihat, perhatikan di sini. Pertanyaannya pertama bagi kita, mengapa 3 keluarga tadi bisa kaya? Jelas jawabannya karena ada orang kaya yang tadi yang datang memberikan pekerjaan, memberikan beasiswa kepada anak-anaknya, akhirnya mereka berhasil sekolah dan berhasil. Pertanyaan yang kedua, mengapa 7 orang yang tadi miskin tetap miskin? Jawabannya bukan salah kepada orang yang kaya tadi, bukan salah kepada orang kaya tadi yang memberikan kekayaan, pekerjaan kepada 3 keluarga sebelumnya, tapi memang karena mereka sudah miskin dari awalnya. Karena memang mereka sudah miskin dari awalnya. Jadi teman-teman lihat di sini, itulah kita yang sudah dari awalnya berdosa, manusia berdosa, semua orang berdosa. Alkitab katakan bahwa tidak ada yang benar, semua orang telah berdosa. Dan itulah Allah datang, Allah memberikan karunia, Allah memilih engkau dan saya yang hari ini kita telah dalam kehidupan kita mengikuti Dia, mengiring Dia, kita percaya. Saat ini kita sudah percaya bahwa Dialah Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kepada kita. Dia datang untuk membebaskan kita dari hukum dosa, tetapi sekaligus menyelamatkan kita supaya kita yang seharusnya mati binasa dihukum, namun memiliki hidup yang kekal. Itulah sukacita kita yang terbesar. Dari ilustrasi yang tadi, saya mau kita bersyukur, kita memiliki konsep yang benar tentang keselamatan kita. Semua karena anugerah Tuhan, karena besarnya kasih Tuhan. Kiranya dimanapun kita berada hari ini, Tuhan memampukan kita. Biarlah sukacita ini Tuhan terus mengingatkan kepada kita, agar dimanapun kita berada, iman kita, iman percaya kita terus dikuatkan. Kita melihat sukacita yang besar yang datang hanya daripada Yesus Kristus. Mari saja kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau datang untuk menyelamatkan setiap kami manusia yang berdosa.
Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur untuk cinta-Mu ini. Kami juga teringat berdoa akan bangsa dan negara kami yang masih bergumul dengan pandemi yang ada ini, COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, khususnya bagi pemerintah kami. Tuhan yang tolong agar mereka setiap keputusan yang mereka lakukan, biarlah dengan hikmat mereka boleh mengerjakannya dengan baik. Rakyat yang ada Tuhan berikan ketenangan, berikan sukacita. Tuhan kami berdoa bagi masyarakat Indonesia, mereka yang kehilangan akan saudara-saudaranya atau siapapun itu orang yang mereka kasih akibat dari pandemi ini. Kami berdoa Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa juga bagi umat Tuhan dimanapun berada, biarlah iman mereka semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk pemuda remaja GKT Kanaan Kediri. Tuhan yang tolong dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, baik yang mencari pasangan hidup mereka, bahkan yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kami berdoa biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan buka jalan bagi mereka, Tuhan yang menuntun hidup mereka sehingga mereka melihat kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami demi Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin.